Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatul Mila dengan NIM 21083040115 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 kelas A. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap kitab Tafsir Al-Wasit Al Quran Al-Karim karya Muhammad Sayyid Tontowi, guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kajian kitab tafsir modern kontemporer dengan dosen pengampu yakni Ibu Hajah Hartati. Baik, lanjut pada nama kitab tafsir tersebut yakni At-Tafsir Al-Wasit Al Quran Al-Karim, dengan arti nama kitab yakni penafsiran sederhana sebagai petunjuk dan pegangan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian alasan penamaan kitab tafsir Al-Wasit Al Quran Al-Karim adalah karena Syekh Sayyid Tontowi memiliki keinginan untuk membuat kitab tafsir yang dapat disajikan dengan sesederhana mungkin, supaya kitab tersebut dapat dipahami oleh orang-orang yang belum mengetahui dan memahami isi atau makna yang terkandung di dalam Al-Quran, dan meyakinkan mereka bahwa Al-Quran merupakan petunjuk dan pegangan umat Islam untuk kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kitab tafsir tersebut dinamakan dengan kitab tafsir Al-Wasit Al Quran Al-Karim, yang artinya penafsiran sederhana sebagai petunjuk dan pegangan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jumlah jilid kitab tafsir Al-Wasit yakni ada 15 jilid, dengan penerbit yang pertama yakni Darun Nahdhah Misrul Taba'ah wan Nashr wat Tawzi' Al-Fajalah Al-Qahirah. Baik, lanjut pada biografi pengarang kitab tafsir Al-Wasit. Nama lengkap beliau yakni Syekh Muhammad Sayyid Tontowi. Beliau lahir di Mesir pada tanggal 28 Oktober 1928 Masehi, dan beliau wafat di Arab Saudi pada tanggal 10 Maret tahun 2010. Beliau wafat setelah mengalami serangan jantung yang akut pada usia 81 tahun. Lanjut pada latar belakang penulisan kitab tafsir Al-Wasit. Terkait latar belakang penulisan kitab tafsir Al-Wasit, itu tidak ditemukan latar belakang secara khusus penulisan tafsir tersebut, kecuali bahwa Tontowi ingin mengeksplorasi ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan kandungannya sebagai wujud dan sumbangsi amanah keilmuan beliau menjaga dan memuliakan Al-Quran yang akan terus berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, beliau menempuh metodologi yang mudah, padat, dan jelas, sesuai dengan nama tafsirnya, yakni Al-Wasit, yang dapat berarti sederhana sebagai petunjuk dan pegangan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut pada sumber penafsiran kitab tafsir Al-Wasit yakni dengan menggabungkan bil ma'sur dan bil ra'yi. Jadi, Sayyid Tontowi dalam menafsirkan Al-Quran menggunakan sumber penafsiran bil ma'sur itu dengan menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian dengan hadis, serta dengan pendapat sahabat atau tabi'in dan lainnya. Kemudian dengan sumber penafsiran bil ra'yi, yakni upaya menyingkap isi kandungan Al-Quran dengan ijtihad yang dilakukan oleh beliau dengan mengapresiasi eksistensi akal beliau. Jadi beliau dalam menafsirkan Al-Quran pada kitab tafsir tersebut dengan menggabungkan bil ma'sur dan bil ra'yi. Lanjut pada metode penafsiran yang digunakan dalam tafsir Al-Wasit, yakni dengan menggunakan metode tahlili, yang mana metode tersebut adalah menafsirkan Al-Quran dengan berusaha untuk menguraikan berbagai segi aspeknya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Jadi beliau membahas ayat demi ayat dalam satu surah secara utuh. Jadi beliau menafsirkan Al-Quran dari mulai surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Pendekatan penafsiran yang digunakan dalam tafsir Al-Wasit yakni menggunakan pendekatan multidisipliner dari linguistik, fikih, dan historis. Kemudian lanjut pada contoh penafsiran ayat. Dalam menafsirkan
Al-Quran, beliau menggunakan pendekatan linguistik terhadap lafaz-lafaz ayat Al-Quran, baik dari segi ilmu nahwu maupun balaghah. Ia juga memperhatikan i'rab ayat. Demikian juga beliau menggunakan pendekatan fikih, mengingat beliau adalah salah seorang pakar dalam bidang tersebut. Namun dalam tafsir ini beliau tidak terikat dalam mazhab tertentu, tetapi lebih cenderung mengikuti pendapat mayoritas ulama yang menurutnya lebih sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, serta kaidah bahasa Arab. Misalnya ketika beliau menafsirkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون, yang artinya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Jadi dalam penafsiran ayat tersebut, menurut jumhur ulama, bahwa lafaz khamr umum bagi setiap yang memabukkan, baik itu terbuat dari perasan anggur atau lainnya, berdasarkan hadis Nabi SAW dan makna bahasanya bahwa ia disebut khamr karena ia menutup akal. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan pengikutnya yang menganggap hanya perasan anggur saja yang bisa dikatakan khamr, sedangkan lainnya tidak disebut khamr. Nah, sedangkan menurut Imam Tantawi sendiri, beliau berpendapat bahwa pendapat jumhur ulama itu lebih kuat dengan dukungan hadis sahih dan fakta sejarah bahwa ketika ayat ini turun di Madinah tidak dijumpai khamr dari anggur, tetapi kebanyakannya adalah khamr dari kurma dan lainnya. Selanjutnya yang terakhir yakni terkait sistematika penyajian dan sistematika penafsiran. Tantawi menafsirkan ayat demi ayat Al-Quran sesuai dengan susunannya dalam mushaf Uslami. Metode ini lazimnya dikenal dengan metode tahlili. Maksudnya, penafsir memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan dan menerangkan makna-maknanya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir itu sendiri. Nah, dalam tafsir Al-Wasit itu dimulai dengan penafsiran global terhadap pembahasan-pembahasan pokok dalam satu surah, kemudian Tantawi mengelompokkan beberapa ayat sesuai dengan kesamaan tema. Selanjutnya beliau membahas mufradat atau kosakata dengan interpretasi linguistik, kemudian menjelaskan makna yang dimaksud dan mengaitkannya dengan ayat Al-Quran yang sesuai atau dengan hadis Nabi SAW. Dalam penguraiannya, sering beliau mengutip pendapat para mufassir-mufassir besar dengan menyebutnya secara langsung atau dengan menyamarkannya, dan kemudian dianalisa sesuai keahlian dan ilmu yang beliau miliki. Tidak lupa juga beliau menyebutkan kaitan ayat dengan ayat lain atau surah dengan surah lain atau yang disebut munasabah, dan menyebut asbabun nuzul ayat jika memang beliau dapati. Nah, jadi demikianlah penguraian yang sistematis menjadikan tafsir Al-Wasit itu terkesan sederhana namun syarat dengan makna dan ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.